Hello brother, Sugeng Rawing Channel, Lambe Movie. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga aku, kamu, dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Mimin akan merangkum anime yang berjudul Dekiro Neko wa Kyomo-Yutsu episode 2. Siapa yang udah gak sabar nungguin keseharian dari si kucing dan babunya ini ya? So tanpa berlama-lama, langsung kita mulai saja dan selamat menyaksikan. Nope. Ya, kita akan kembali lagi bersama dengan kucing yang serba bisa, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yukichi. Yukichi paham bahwasannya manusia terus bekerja bagai kuda, dan kalau babunya nggak kerja, maka dia nggak akan mendapatkan sekaleng whiskas. ゆきちご主人 狩りと金を稼がせねば我が輩の飼い主は Kita akan flashback sedikit ke belakang, dimana saat itu Yukichi masih sangat kecil. Jadi sebenarnya Yukichi ini bukan kucing biasa ya, karena dia adalah kucing serba bisa. Dan mungkin kalau Mbak Saku tidak memungutnya saat malam itu, mungkin dia sudah mati di sana. できる猫であるこの世にはいないであろうからの夜 Ya, walaupun ketika pas datang ke kamar Mbak Saku, kamarnya ini udah tidak berbentuk kamar ya, tapi lebih kayak kapal pecah gitu kalau kata mama kita mah. Tapi di malam itu Yukichi sudah memutuskan untuk mengeluarkan semua kemampuan serba bisanya agar mendapatkan sekaleng whiskas. ゆきち重い明日の猫缶のために Lagi enak-enaknya melihat foto Yukichi 3 tahun yang lalu, tiba-tiba aja Mbak Saku kepikiran gitu. Kenapa Yukichi bisa sebesar ini? Dan akhirnya ia pun menanyakan hal tersebut langsung ke Yukichi. Karena ukuran Yukichi ini udah nggak normal, karena dia sekarang lebih mirip kayak beruang ireng gitu, bukan kayak kucing lagi. Yukichi kira Mbak Saku ini lagi nyindir masalah berat badannya. Ya, tapi ya juga sih, tapi ya nggak juga sih. Selain itu kucing biasa juga nggak bisa bebersih rumah, nggak bisa nyuci baju, nggak bisa masak, dan banyak hal lain pokoknya. Tapi Yukichi bisa semua itu. Kemudian Mbak Saku bertanya, apa Yukichi tahu penyebabnya menjadi sebesar ini? Karena dia udah searching di Google nih, tapi nggak ketemu juga gitu penyebab Yukichi menjadi sebesar ini itu karena apa. Tapi Yukichi malah teringat ketika malam itu Mbak Saku menangis terseduh-seduh karena Mbak Saku merasa sangat beruntung ada Yukichi di kehidupannya. Kemudian Yukichi menggelengkan kepalanya kalau dia juga nggak tahu tuh kenapa dirinya bisa sebesar ini. Lalu Mbak Saku jadi teringat omongan manajernya kalau si manajer ini pernah ngeliat Yukichi. Tapi anehnya Mas manajer nggak terlihat kaget pas ngomongin Yukichi. Apa mungkin Mas manajer pernah melihat Yukichi ketika Yukichi masih kecil? Ya karena hanya itu saja kemungkinannya. Dan Mbak Saku sungguh teramat malu kalau memang bener Mas manajer pernah masuk ke kosannya. Dan saat itu Yukichi baru ia pungut. Duh, berarti Mas manajer melihat kondisi kosannya yang bener-bener kayak gunung sampah dong. 我が家へようこそ Mbak Saku sadar kalau dirinya ini memang jorok banget. Tapi walaupun sadar juga nggak ada niatan tuh untuk berubah. Hayo kayak siapa tuh? Apa mungkin Yukichi adalah mutan yang berubah akibat infeksi bakteri dari tumpukan sampah yang pernah ada di kosannya? Selain itu Mas manajer juga orang yang benar-benar merhatiin banget gitu soal kebersihan. Kira-kira Mas manajer ini nganggep Mbak Saku sebagai orang terjorok nggak ya?
Karena melihat babunya yang termenung merasa malu, di sini Yukichi memberinya minuman kaleng. Yang lalu biarlah berlalu. Toh kalau Mas Manajer udah tahu soal kejorokan Mbak Saku, ya mau gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur ya kan? By the way, Mbak Saku ini takut banget guys sama kecoa. Ya sama sih, Mimin juga takut. Tapi enaknya Mbak Saku ini, kalau ketemu sama kecoa, pasti Yukichi yang disuruh untuk turun tangan. Keesokan harinya, Yukichi berbelanja ke minimarket. Ibu-ibu di sana melongo melihat seekor kucing yang gedenya kayak beruang ini berbelanja. Mereka terus membatin dan meyakinkan diri mereka masing-masing kalau itu adalah halusinasi mereka saja. Toh mana ada kucing yang bisa membandingkan ukuran kubis. Selain itu, Yukichi juga pakai celemek. Tapi by the way, ini bukan biar kelihatan modis kayak anak-anak Citayam ya guys. Tapi dia memakai celemek itu biar bulunya ini nggak rontok kemana-mana. その重さ比べて選ぶ猫なんているわけない。 Penjaga toko kurang seneng nih sama Yukichi karena dia pikir Yukichi ini adalah seorang manusia yang menggunakan kostum kucing. Jadi kayak aneh banget gitu nih orang. Jadi dia langsung lapor ke manajernya kalau si kostum kucing itu datang lagi. Dikira manajer akan mengomeli Yukichi, ia justru menjabat tangan Yukichi dan mengucapkan terima kasih banyak karena telah berlangganan ke tokonya. Ternyata si manajer ini seorang cat lover juga sepertinya. 調子狂うのは着ぐるみのそれご自分で Pas mau bayar belanjaannya, Mbak kasir menawarkan Whiskas kalau beli satu gratis stik churro. Tanpa pikir panjang, Yukichi langsung membelinya. コンブルほんと調子狂うの Pas jam kerjanya udah selesai, Mbak kasir melihat manajernya yang senyum-senyum sendiri melihat kuesioner yang telah diisi oleh Yukichi. Ini sih cat loversnya udah akut banget ya guys ya. 様でした Dikira lagi ngeliat jurik, ternyata Yukichi sedang fokus melihat noda minyak yang Yukichi sudah bersihin, tapi kok nggak hilang-hilang gitu. Keesokan harinya Mbak Saku kerja seperti biasa. 詳細はまとめて添付させていただきます見せてください Dan di sini ia dipuji oleh Pak Bos karena beberapa minggu belakangan ini Mbak Saku kinerjanya lebih baik dan lebih cekatan. Tak lama kemudian Mas Manajer datang dan meminta izin ke si bos untuk meminjam Mbak Saku sebentar karena ada hal yang harus mereka bicarakan. 直接打ち合わせに行ってくるからお前はしばめちゃくちゃ気まずい消えてなく Pas di lift di sini lagi-lagi Mbak Saku mendapatkan pujian juga nih dari Mas Manajer karena Mbak Saku telah menyelesaikan proposal minggu lalu tepat sebelum tenggat waktunya. Selain itu perhitungannya juga nggak pernah salah sehingga membuat klien senang. Padahal dulu pas Mbak Saku baru diterima di kantor ini, dia itu kelihatannya kayak orang yang nggak bisa diandalkan dan nggak percaya diri. Sehingga Mas Manajer bertanya apa perubahan Mbak Saku ini karena kucing di rumahnya. Mbak Saku langsung keringet dingin pas Mas Manajer bilang begitu. Sontak Mbak Saku bertanya apa Mas Manajer pernah ke kosannya. Kemudian Mas Manajer bilang kalau pas awal-awal Mbak Saku jadi karyawan di kantor ini, dia nggak sengaja nih ketemu Mbak Saku di kedai. Karena Mbak Saku muntah di sana, akhirnya Mas Manajer dan juga Mbak Saku diusir paksa oleh si pemilik kedai. 帰りに飲み屋で泥酔しているところに偶然で部長30秒ほど深呼吸する時間 Alhasil Mas Manajer sekalian mengantar Mbak Saku pulang karena Mbak Saku udah mabuk parah. Pas sampai di depan pintu kosan, Mas Manajer nanya, di dalam ada orang nggak? Atau Mbak Saku ini bawa kunci buat buka kosannya. Tak lama kemudian, kucing kecil ini alias Yukichi membukakan pintu. Ya, tentu saja Mas Manajer kaget. いやまさかな福沢さん Bahkan si kucing juga menundukkan kepalanya seperti berusaha untuk meminta maaf karena babunya yang satu ini sudah ngerepotin dia. Tapi Mas Manajer hanya berpikir kalau dirinya juga mabuk berat karena mana ada kucing yang bisa ngelakuin hal itu. Setelah Mas Manajer selesai menceritakan hal itu,
Di akhir percakapan, Mbak Saku nanya apakah Mas Manajer masuk ke dalam kosannya. Kemudian Mas Manajer bilang, mana ada lelaki yang mau macem-macem di dalam kamar yang penuh sampah. Mbak Saku benar-benar meminta maaf karena dia nggak ingat semua hal itu. Dia meminta izin untuk membalaskan budi. Lalu Mas Manajer hanya meminta tolong satu hal, yaitu memintanya untuk menemani dirinya ke akuarium pada hari Minggu di akhir bulan. 水族館に行ってほしい。 Saat pulang ke rumah, Mbak Saku memberitahu Yukichi kalau di hari Minggu nanti dia mau jelong-jelong ke akuarium buat ngeliat konsernya idol Yushi. Ternyata Yukichi ini penggemar berat idol tersebut. Akhirnya dia nitip souvenir si Bani-chan. Dan ya, sampai sini dulu ya video kali ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Mohon maaf jika masih banyak salah kata dan mohon maaf banget nih kalau video kali ini durasinya sangat sedikit gitu ya. Karena memang ini cuma satu episode doang dan ini juga masih anime ongoing, jadi harap bersabar ya teman-teman semua. Nanti Mimin akan buatkan full episodenya, jadi harap ditunggu saja. Mungkin sembari nunggu full episodenya mungkin kalian bisa nonton video Mimin yang lain. Pokoknya terima kasih banyak untuk kalian semua. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya and paka.